Teleponnya nggak boleh berapa? 0838 20 10 99. Tapi untuk datanya udah ya. Nah sekarang aku ada riwayat kesehatannya. Teteh sekarang datang ke sini dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Teteh dalam 5 tahun terakhir pernah dioperasi, dirawat, dibius nggak pernah ya. Teteh ada alergi nggak? Makanan, obat, cuaca? Obat ada, cuaca nggak ada ya. Nah mungkin kita langsung aja ke surat persetujuannya ya. Di sini katanya boleh isi nama, umur sama alamat. Terus di sini kita tanda tangan. Di sini ya? Iya. Tapi HPL-nya kapan? Tanggal 27 sekarang ya. Udah sebentar lagi ya. Gimana kita perasaan menyambut anak pertama? Deg-degan ya. Tapi kalau selama kehamilan aku boleh tahu nggak apa aja yang kita rasain, tapi mengenai gigi dan mulut gitu gimana? Isinya berdarah. Oh iya, kalau senang gigi itu isinya berdarah ya. Terus apa lagi? Udah. Kalau senang gigi ada mual-mual nggak? Ada mual-mual ya. Itu dari semester pertama ya. Sampai padahal masih mual. Kalau aku boleh tahu, datang sikat giginya berapa hari sekali? Tiap hari itu sekali atau 2 kali? Berarti pagi dan malam ya. Tapi aku boleh cek giginya, maaf ya. Ada kalau mau bilang udah aja. Maka tetap mual. Oke teteh. Bentar. Setelah aku cek, memang ada beberapa yang berubah ya, kayak dan berubah dari sini juga bengkak-bengkak. Nah itu sebetulnya gusi bengkak itu emang bawaan hormon sama ibu hamil, karena kalau hamil mah hormonnya jadi banyak perubahannya tuh ya ke badan dia. Emang hormonnya banyak perubahan ke badan juga. Nah terus juga itu pas hamil juga terusnya itu tempat masak, apalagi pada itu nggak apa-apa ada hal yang wajar. Nah aku itu nemuin gigi berubah di giginya teteh. Sebetulnya itu tuh lumayan agak berisiko buat bayi, karena kan gigi berubah itu sebenarnya mengandung bakteri. Nah apa nanti kalau teteh namanya siapa asli ya, nanti aku kasih tahu ke teman-teman. Udah aku kasih tahu. Nah kita lanjut ya. Nah sebetulnya gigi berlubang itu berisiko deh buat ibu hamil. Kenapa? Karena si gigi berlubang itu kan isinya itu bakteri. Kenapa bisa jadi berlubang? Karena penumpukan bakteri dan sifat itu asam, jadi mengikis gigi ya. Oh asli kalau apa nanti lanjut lagi iya. Langsung aja ya dengan yang tadi. Lanjutin ya, kan tadi terakhir kita ngebahas sekarang gigi berlubang. Nah teteh itu gigi berlubang itu bahaya. Kenapa? Karena gigi berlubang teh mengandung bakteri. Nanti tuh takutnya bakterinya kan mengalir lewat pembuluh darah. Nanti takutnya ke plasenta. Nanti tuh amit-amitnya ya bisa kadang-kadang tuh terjadi tuh banyak faktor kan, kayak BBL, terus bisa juga kayak ini apa prematur. Nah itu
dan nggak jarang juga sebagiannya dari gigi berubah karena gigi berubah sarafnya kemana-mana kita kayak gitu. Terus juga kalau misalnya gosok gigi siapa itu? Nah pas kalau saya gigi pasti kan kalau ibu hamil apa berdarah itu tuh sebenarnya hal yang wajar, pas sama ibu hamil tuh hal yang wajar, juga gosok banget tuh hal yang wajar. Tapi kalau misalnya ternyata pas sebelum hamil biasanya bengkak nggak? Kadang-kadang ya, nah, ya itu tapi penyegaran gigi nggak? Nah ya misalnya kalau misalnya tadi penyegaran gigi, nah gusi bengkak itu juga bisa sebagian dari karang gigi karena karang gigi yang menumpuk. Tapi misalnya karang giginya masih sedikit tapi dibiarin menumpuk juga lagi karena itu pasti ya aduh mas nggak apa-apa. Nah begitu kata ada yang ditanya nggak seputar gigi selama kehamilan? Enggak, nah iya kan karena sekarang kadang terus udah gede kan, kalau dulu lama-lama enggak apalagi udah dekat ya. Nah nggak apa-apa nanti aja mungkin kalau mau ngecek gigi ya, soalnya aku lihat giginya udah tinggal sisa akar yang udah habis banget. Ya harus dicongkel itu mah ya istilahnya. Apa kalau misalnya katanya di berkenan dan mau setelah mungkin sekali kehamilan setelah melahirkan juga bisa. Terus juga aku cek giginya terus udah benar kali ya 2 kali sehari pagi setelah sarapan dan hari sebelum tidur. Untuk misalnya teteh nanti iseng-iseng pengen ngecek ke gigi, teteh cek aja kalau ada karang gigi minta di scanning. Terus juga ada gigi yang hilang pernah dicabut gitu teteh enggak ya. Terus misalnya kalau gigi si bengkak berkelanjutan boleh dicek aja ke dokter takutnya itu gingivitis atau radang gusi. Nah kalau misalnya gingivitis dibiarin kenapa nanti itu bakal terjadi penyakit sistemik atau penyakit lanjutan lainnya kayak periodontitis. Itu tuh periodontitis itu yang udah gusnya tuh kayak bulat-bulat terus merah banget, pokoknya mah penyakit dia sakit bahaya itu teh sebetulnya sama penyakitnya bahaya. Cuman kalau gigi mah kayak sebetulnya saraf gigi teh misalnya yang atas ke mata ke pipi sarafnya teh nyambung, terus kalau yang bawah ke jantung. Makanya kenapa gigi berlubang tuh apalagi di yang bawah bahaya buat jadi karena dia itu si sarafnya tuh nyatu sama jantung sama plasenta. Karena kan kalau bayi mah makannya dari plasenta ya, takutnya ada bakteri yang makan sama si dedenya kayak gitu teh. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa cukup aja? Mungkin kita cukupkan ya teh biar saya juga teteh punten banget. Makasih banyak udah mau dikonseling sama aku, makasih banyak udah bantuin tugas kuliah ya teteh. Sekali lagi makasih banyak sama Teh Asti ya. Oke, kenalin aku Ahisya ya. Aku Ahisya, kalau misalnya mau telepon lagi terus ketemu sama aku apa ketemu teman-teman aku disapa aja. Kalau minta bantuan boleh banget. Makasih banyak ya. Terima kasih.